Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah topik dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam merespon sistem demokrasi modern, sekaligus bagaimana konsep penegakan hukum yang ideal menurut pandangan Islam. Pertama, mari kita bedah satu istilah yang sudah sangat akrab di telinga kita, demokrasi. Kalau kita tarik akarnya, demokrasi ini sebetulnya bukan bahasa asli Indonesia, melainkan dari bahasa Yunani, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Intinya, sebuah sistem yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat dan memberikan kesetaraan hak politik. Nah, yang menarik adalah bagaimana Islam merespon atau memandang sistem ini. Ada tokoh seperti Al-Maududi yang secara tegas menolak demokrasi. Menurut pandangan beliau, demokrasi barat itu cenderung sekuler karena memberikan kedaulatan penuh atau mutlak kepada manusia. Padahal dalam Islam, pemegang kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun, ada juga pandangan moderat dari tokoh seperti Muhammad Imarah. Beliau menjelaskan bahwa Islam tidak menerima atau menolak demokrasi secara mentah-mentah. Disinilah kita menerima konsep syura atau bermusyawarah. Perbedaannya jelas. Kalau di barat kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat. Dalam Islam kedaulatan tertinggi ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas manusia adalah berkumpul, bermusyawarah, dan melakukan ijtihad untuk merumuskan hukum yang jalurnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah Allah gariskan. Karena kedaulatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Islam menetapkan standar yang sangat tinggi untuk memilih seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam bukan sekedar orang yang berkuasa, melainkan agen yang mengarahkan masyarakat agar berjalan sesuai aturan agama. Secara spesifik, ada 9 kriteria utama atau kriteria mutlak yang harus dipenuhi. Seorang pemimpin harus seakidah, mukallaf, merdeka, laki-laki, dan wajib berlaku adil. Tidak hanya itu, ia juga harus berpengetahuan luas, berani, memiliki pemikiran yang brilian, serta sehat secara panca indera. Standar ketat ini ternyata tidak berhenti di level pemimpin pemerintah saja, tetapi juga berlaku bagi institusi peradilan, khususnya untuk seorang hakim. Merujuk pada pandangan Imam Taqi al-Din, syarat menjadi hakim itu sangat detail. Selain menguasai sumber hukum seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, seorang hakim harus memiliki kejelasan komunikasi serta pendengaran dan penglihatan yang berfungsi dengan sangat baik. Mengapa? Karena keputusan seorang hakim akan menentukan nasib dan hak-hak hidup orang banyak. Satu kekeliruan kecil bisa berdampak fatal bagi keadilan. Sekarang mari kita masuk pada penegakan hukum. Pada dasarnya adalah seni mengonversi nilai-nilai dan cita hukum yang sifatnya abstrak menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Proses ini bekerja dalam 2 dimensi. Yang pertama secara makro, yaitu penegakan hukum yang mencangkup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam ranah hukum pidana maupun non-pidana. Yang kedua secara mikro,
yaitu penegakan hukum yang wilayahnya lebih teknis, terbatas pada proses di pengadilan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai eksekusi putusan hakim. Lalu apa ujung dari penegakan hukum ini? Jawabannya adalah keadilan. Kata adil dalam bahasa kita sebenarnya diserap langsung dari bahasa Arab al-adl, yang arti etimologinya adalah berada di tengah-tengah. Jadi adil itu artinya tidak berat sebelah, tidak memihak dan menyamakan yang satu dengan yang lain berdasarkan kebenaran. Dalam pandangan Islam, keadilan ini bersifat mutlak dan harus ditegakkan dalam 3 pilar utama, yaitu aspek hukum, ekonomi, dan politik. Sebagai simpulan, etika Islam memandang bahwa demokrasi harus dijalankan dengan nafas musyawarah atau syura, dan seluruh instrumen kekuasaan mulai dari pemimpin, hakim, hingga penegakan hukum harus bermuara pada terciptanya keadilan sosial yang bersumber dari tuntutan Al-Quran dan hadis. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.